Tetapi ketika Chen Ping dan yang lainnya bersiap untuk membubarkan diri dan mencari pulau itu, sebuah perahu spiritual besar perlahan muncul di kejauhan. Lingzu, sebuah kapal datang. Perahu spiritual yang besar sekali. Kita bisa diselamatkan. Bagus sekali, jalan tidak ada habisnya. Setelah semua orang melihat perahu roh, mereka semua berteriak kegirangan. Chen Ping, dengan ekspresi serius di wajahnya, melihat ke arah perahu spiritual yang mendekat di jarak jauh, dan berkata dengan sedikit kebingungan, bagaimana bisa ada perahu spiritual sebesar itu di laut yang luas dan tidak dapat diakses di sini. Aneh sekali, ini tidak mungkin bajak laut. Jika kita bertemu bajak laut, kita akan mendapat masalah. Dia pernah mendengar bahwa di daerah ini, beberapa orang dirampok oleh bajak laut, dan kemudian tidak ada kabar. Bajak laut, ada bajak laut di sini, sungguh aneh. Ketika Chen Wenliang mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Bagaimanapun, dia berada di domain pusat. Tidak ada laut di domain pusat dan dikelilingi oleh 4 domain, jadi dia tidak mengenal satu pun bajak laut. Semua orang harus waspada. Ayo kita pergi dan melihat. Jika kita menemukan sesuatu yang salah, yang lain akan segera lari. Chen Ping pasti akan membawa Chen Wenliang dan Zhong Qing ke sana untuk melihatnya. Jika memang ada bajak laut di perahu roh ini, maka merekalah yang terkuat dan mampu mengatasinya, dan yang lain dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan cepat. Oke, ayo kita ke sana dan melihat. Chen Wenliang mengangguk, lalu mengikuti Chen Ping menuju perahu roh. Pada saat ini, di atas perahu roh besar, Penatua Liu dari Sekte Tianzhan Dharma sedang duduk di kabin dan beristirahat. Dia tahu bahwa badai besar ini akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk menghilang secara bertahap, jadi dia tidak terburu-buru. Penatua Liu, kami menemukan sekelompok biksu melayang di udara lebih dari 10 juta di depan. Pada saat ini, seorang murid dari Sekte Heaven Zanqing berlari ke dalam kabin dan melapor kepada Penatua Liu. Benar saja, dia melihat lusinan biksu melayang di udara, dan 3 dari mereka datang ke arah mereka dengan cepat. Penatua Liu, apakah ini apoteker yang kamu bicarakan? Melihat mereka melayang di udara dan tidak ada perahu roh di bawah kaki mereka, diperkirakan roh perahu itu hancur karena badai. Di sebelah Penatua Liu, seorang pria muda berkemeja hijau berkata, seharusnya mereka, tidak ada orang lain yang akan datang ke wilayah laut ini. Dengan begitu banyak apoteker, Sekte Tianzhan Dharma kita akan menghasilkan banyak uang. Mulai sekarang, orang-orang ini akan menjadi budak kami dan menyampaikan pil yang tak terhitung jumlahnya untukku. Mata Elder Liu dipenuhi dengan kilauan. Kalau begitu aku akan memimpin orang untuk menangkap mereka sekarang, kata pemuda itu. Ketika Penatua Liu mendengar ini, dia segera mengerutkan keningnya, menatap pemuda itu dengan dingin dan berkata, apakah Anda punya otak? Jika Anda menangkap mereka, apakah mereka tidak akan melawan? Sekali kita melawan, pasti akan ada korban jiwa. Jika orang-orang ini mati, mereka tidak ada artinya bagi kita. Tidak seorang pun boleh mengungkapkan identitas mereka. Orang-orang ini tidak memiliki perahu roh dan tidak dapat meninggalkan tempat ini. Mereka pasti akan datang dengan perahu kita. Kita bisa membawa mereka kembali tanpa pertumpahan darah. Begitu mereka sampai di pulau, mereka akan menjadi penyu di dalam guci. Mendengarkan kata-kata Penatua Liu, pemuda itu bertanya dengan ragu, Penatua Liu,
tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memperhatikan energi iblis dalam diri kita. Jika mereka menyadari bahwa kita adalah penggarap iblis, apakah mereka akan tetap naik kapal? Saya hanya meminta Anda untuk menyembunyikan identitas Anda sebagai Tianzhan Dazong, bukan sebagai penggarap iblis. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan aura iblis Anda, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Jika aura tersembunyi ditemukan, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Akui saja secara terbuka bahwa Anda adalah seorang ahli iblis. Tidak ada yang akan berbicara omong kosong untuk sementara waktu. Saya akan menanganinya. Dimengerti. Perahu roh bergerak maju dengan cepat, dan Chen Ping serta yang lainnya datang menemui perahu roh. Ketika mereka hanya berjarak beberapa mil, Chen Ping dan yang lainnya berhenti. Pembudidaya setan. Sebenarnya ada pembudidaya setan di perahu roh ini. Chen Wenliang memperhatikan aura pihak lain. Para penggarap iblis ini sangat tidak tahu malu. Mungkinkah ini adalah bajak laut yang mereka bicarakan? Zong Qing juga sangat bingung, mengapa para pembudidaya iblis ini tidak menyembunyikan auranya. Anda harus tahu bahwa status pembudidaya iblis di dunia para dewa sangat rendah, sehingga banyak pembudidaya iblis menyembunyikan identitas mereka dan menutupi aura mereka. Tapi sekarang para pembudidaya iblis ini datang tanpa menyamar. Haruskah kita memberitahu yang lain dan melarikan diri dulu? Chen Wenliang menjadi gugup ketika dia melihat pihak lain adalah seorang kultivator iblis. Tidak perlu untuk saat ini, mari kita lihat apa yang terjadi. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Chen Ping mengenal banyak kultivator iblis. Tidak semua kultivator iblis adalah orang jahat dan dapat menyakiti orang lain. Hanya saja dunia para dewa dan manusia telah memasang filter pada para pembudidaya iblis. Di Gunung Iblis, ada banyak sekte pembudidaya iblis, tetapi mereka tetap tidak hidup dengan cara yang sama. Pembudidaya setan dan pembudidaya manusia juga hidup bersama, tidak ada perbedaan. Karena para penggarap iblis ini datang ke sini tanpa rahasia apapun, tidak ada yang terjadi. Sekarang meskipun mereka melarikan diri, tidak ada cara untuk melarikan diri. Jadi Chen Ping memutuskan untuk bertaruh. Saya yakin para penggarap iblis di perahu spiritual ini tidak akan menyakiti mereka. Segera, perahu roh tiba di depan Chen Ping dan yang lainnya. Ketika Penatua Liu melihat ini, dia berteriak dengan keras, "Rekan-rekan Tao di depan, saya tidak tahu mengapa Anda tinggal di sini. Tempat ini sangat dekat dengan badai laut dan itu sangat berbahaya. Kamu harus cepat pergi." Penatua Liu sebenarnya tidak mengundang Chen Ping dan yang lainnya untuk naik ke kapal, tetapi meminta Chen Ping dan yang lainnya untuk segera pergi. Ini jelas merupakan kasus yang sulit didapat. Namun, efeknya sangat jelas. Melihat apa yang dikatakan Penatua Liu, Chen Wenliang dan Zong Qing menghela nafas lega. "Rekan Tao, ketika kita melewati tempat ini, perahu rohnya rusak, jadi kita tidak bisa pergi." Chen Wenliang berkata jujur, "Kalau begitu, mohon undang beberapa orang datang ke perahu untuk berbicara." Penatua Liu kemudian mengundang Chen Ping dan yang lainnya untuk naik ke kapal. Ketika Chen Ping dan yang lainnya mendarat dengan selamat di kapal, Chen Wenliang memperkenalkan dirinya, "Saya Chen Wenliang, Presiden Asosiasi Apoteker Zhongyu. Saya ingin tahu apa identitas Tao saya." Ketika Penatua Liu mendengar ini, dia tersenyum tak berdaya dan berkata, "Anda juga harus dapat melihat bahwa kami semua adalah kultivator iblis.
Sekarang dunia para dewa dan manusia sangat tidak bersahabat dengan kami para kultivator iblis. Semua orang berteriak dan memukuli kami di mana-mana. Petik 2. Tak berdaya kami berkumpul dan hanya bisa hidup di laut terpencil ini. Kami tidak memiliki sekte apapun. Kami hanya berusaha untuk bertahan hidup. Karena aku yang terkuat di sini, mereka semua memanggilku Bos Liu. Penatua Liu secara langsung mengakui identitasnya, dan sepertinya dia tidak berbohong.